Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah pengembangan matematika di sekolah dasar. Yang beranggotakan saya Muhammad Kifron, kemudian ada Muhammad Fadilah, kemudian ada Rio Idam Khalid, dan terakhir ada Rizky Ade Kurniawan. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang pengembangan LKPD Matematika Interaktif. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan selanjutnya. Baik, masuk ke materi pertama yaitu pengertian lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan salah satu sarana untuk mempermudah dan membantu dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Baik, masuk ke materi selanjutnya itu macam-macam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama, LKPD yang membantu peserta didik dalam menemukan suatu konsep. LKPD ini meliputi kegiatan mengamati dan menganalisis terhadap konsep dan materi yang disajikan. Kemudian yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik dalam menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. LKPD yang kedua ini lebih mengarah kepada penerapan di mana peserta didik diharapkan mampu menerapkan materi yang dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya LKPD ini dilengkapi dengan laporan kerja peserta didik. Kemudian ketiga ada LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. LKPD ini lebih menunjukkan kepada peserta didik agar dapat belajar dengan benar sesuai dengan urutan-urutan materi sehingga peserta didik dapat mempelajari materi dengan baik. Kemudian yang keempat, LKPD yang berfungsi sebagai penguatan. Adanya LKPD ini agar siswa atau peserta didik lebih memahami dan mengerti materi yang dipelajari. Dan peserta didik juga mendapatkan materi dan pengetahuan ekstra di samping materi yang telah dipelajari di dalam kegiatan LKPD ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. LKPD jenis ini tentu berisi apa saja dan langkah-langkah apa saja dalam melakukan sebuah praktikum. Di sini saya akan meneruskan slide selanjutnya, yaitu prosedur penyusunan lembar kerja peserta didik yang disebut LKPD. Nah, LKPD ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu ada syarat didaktik, yang kedua ada syarat konstruksi, yang ketiga ada syarat teknis. Selanjutnya karakteristik lembaga kerja peserta didik. Adapun karakteristik LKPD sebagai berikut. Menurut Suyanto tahun 2006, halaman 5, LKPD hanya terdiri dari beberapa halaman, tidak sampai 100 halaman. LKPD dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh sesuatu tingkat pendidikan tertentu. Yang ketiga, di dalam pendirian uraian singkat tentang pokok bahasan secara umum, rangkuman pokok bahasa, puluhan soal-soal pilihan ganda, dan soal-soal lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari. Yang selanjutnya adalah kriteria penyusunan dan penulisan LKPD Matematika yang dapat dikembangkan oleh guru secara mandiri. Yang pertama, tujuan penyusunan LKPD: memperkuat, menunjang tujuan pembelajaran, ketercapaian indikator serta kompetensi dasar dan kompetensi inti. Membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, metode. Yang pertama, memperkaya kegiatan di dalam kelas, memotivasi peserta didik, mengembangkan keterampilan peserta didik, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, prinsip penggunaan LKPD. Penggunaan LKPD bukan untuk menggantikan tugas guru, melainkan untuk saran pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan LKPD dapat menumbuhkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran matematika. Yang selanjutnya, pembuatan LKPD harus memenuhi syarat, yaitu didaktis, cocok untuk semua keadaan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konstruk, ketepatan isi, ketepatan arah belajar,
atau model, strategi, metode, teknik, dan taktik sajian. Yang ketiga, teknis, memilih font, warna, alat pemusatan perhatian. Yang selanjutnya, struktur LKPD secara umum. Yang pertama, judul kegiatan, tujuan belajar. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, prosedur kerja. Yang kelima, penilaian. Selanjutnya, evaluasi LKPD. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, sikap. Yang keempat, produk atau benda kerja sesuai kriteria kerja. Yang selanjutnya, batasan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kunci jawaban atau penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu kriteria penyusunan dan penulisan LKPD matematika yang dapat dikembangkan oleh guru secara mandiri. Yang pertama, tujuan dari penyusunan LKPD, di mana ketercapaian indikator serta kompetensi dasar dan kompetensi inti keterkaitan antara lembar kerja atau LKPD tersebut. Yang kedua, membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terus, setelah tujuan penyusunan adanya metode, yaitu memperkaya kegiatan di dalam kelas, memotivasi para peserta didik. Yang ketiga, prinsip penggunaan LKPD, di mana di sini penggunaan LKPD bukan untuk menggantikan tugas guru, melainkan untuk sarana pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang keempat itu pembuatan LKPD harus memenuhi syarat. Yang pertama, didaktis, cocok untuk semua keadaan dan karakter peserta didik. Yang kedua, konstruk, ketepatan isi dalam pembuatan LKPD, mulai dari model, strategi, metode, teknik, dan teknik sajian. Kemudian terakhir itu adalah struktur LKPD secara umum, judul, kegiatan, tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar, alat dan bahan. Yang keempat adalah prosedur kerja penggunaan dari LKPD itu sendiri. Terus yang terakhir ada evaluasi LKPD, yaitu di mana sikap pengetahuan, sikap keterampilan, dan sikap dari siswa dinilai dari kinerja dalam penggunaan LKPD itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari LKPD itu sendiri. Untuk yang terakhir yaitu contoh dari LKPD yang telah kami susun dari kerja tim atau kerja kelompok, yaitu dari kelas 1, tema 2, subtema 4, pembelajaran 3. Muatannya matematika, yaitu mengenal pola bilangan. Yang kedua, memprediksi dan membuat pola bilangan berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, dan gerak atau lainnya. Indikator matematika, mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, gerak, atau lainnya. Yang kedua, indikatornya adalah membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda. Tujuan pembelajarannya, dengan mengamati gambar sambil bermain, siswa dapat mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, gerak, atau lainnya. Dengan memberikan contoh, siswa dapat melengkapi baris bilangan berdasarkan pola. Contoh dari LKPD-nya, uraian materinya, Lani dan Dayu mencoba cerita atau membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Ada kancil, ada buaya. Barisan pertama kancil dan buaya. Barisan kedua kancil besar dan kancil kecil. Yang baris ketiga apel hijau dan apel merah. Siswa diminta untuk melengkapi gambar di bawah sesuai dengan polanya. Jadi siswa diminta untuk menuliskan dan melengkapi gambar yang kurang dari perintah tugas LKPD tersebut. Terima kasih, itu sedikit yang dapat saya jelaskan dari teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.